pemirsa, kita kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Sebelum kita lanjutkan berbincang dengan Pak Nusron, kita simak dulu tayangannya, profil Nusron Wahid. Presiden Joko Widodo resmi mengangkat Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI. Nusron adalah politikus Golkar asal Kudus. Pada pemilu 2014, Nusron dianggap membelot dari partai yang telah membesarkannya. Meski Partai Golkar memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa, Nusron justru lebih mengikuti kata hatinya sendiri dengan mendukung kepada pasangan Joko Widodo Yusuf Kala di pemilu 2014 lalu. Akibatnya perbedaan keyakinan tersebut, dia harus rela diberhentikan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar. Meski sudah dinonaktifkan dari DPP Partai Golkar, Nusron hingga sekarang kabarnya masih menjadi kader Golkar. Nusron adalah satu-satunya anggota aktif Partai Golkar di Kabinet Jokowi. Pada bulan Januari 2011 yang lalu, namanya mulai dikenal setelah terpilih sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda GP Ansor yang berafiliasi dengan organisasi agama terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Nusron Wahid memulai karirnya di Senayan sebagai politikus setelah berhasil memenangkan daerah pemilihan Kabupaten Kudus. Dengan dukungan dari 13.157 suara, Nusron menjabat sebagai anggota Komisi 6 di DPR RI untuk periode 2009-2014. Di Komisi 6, ia bertugas sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan standarisasi nasional. Semasa di Komisi 6 DPR RI, Nusron dikenal kerap mengkritik kebijakan privatisasi dan restrukturisasi BUMN. Selain ranah ekonomi, Nusron juga kerap memperkuat kaderisasi anggota GP Ansor untuk mempersiapkan kader-kader penerus di organisasinya tersebut. Selain itu, Nusron juga selalu meningkatkan keberadaan majelis-majelis zikir. Kini, Nusron Wahid memiliki tugas besar sebagai Kepala BNP 2 TKI, tak hanya memastikan keselamatan para tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dia juga mesti menjamin kemakmuran para pekerja di sana. Ya, itu tadi ya profil Nusron Wahid, Ketua BNP 2 TKI ini yang baru. Semoga di tangan Pak Nusron ini TKI ini nasibnya tidak hanya cerita sedihnya saja yang didengarnya ya. Tapi sebelum ke BNP 2 TKI ini, Pak Nusron, kita tahu ya, ketika DPR kemarin terpilih dengan suara terbanyak. Nah, ini caranya bagaimana bisa sampai 243.000 ya lebih suaranya? Ini mengapa bisa mendapatkan suara begitu banyak? Kampanyenya dulu gimana? Ya, saya ini kan orang asli sana, lahir di sana. Teman-teman mulai dari TK sampai di pesantren juga banyak di sana. Di Kudus, Kudus, Demak, Jepara kan seorang sana. Saya ketua Ansor, saya dekat dengan kiai-kiai, saya dekat dengan kepala desa, saya dekat dengan kelompok tani. Ya kalau di survei mungkin tidak ada orang nggak kenal saya di sana, saya nggak sombong. Racun belusukan mungkin dulu ya? Ya silaturahmi lah bahasa, saya nggak mau istilah, kalau belusukan kan udah punyanya Pak Presiden. Kita silaturahmi, kemudian tidur di rumah tetangga, mengikut jamaah sholat masjid dilanggar, sholat subuh dilanggar. Ya sederhana lah sebagaimana layaknya yang seharusnya dilakukan oleh seorang politisi. Politisi itu kan modalnya hanya dua, silaturahmi sama janji. Jadi ditepatinya bukan modal ya? Nah, soal ditepati itu konsekuensi. Ya kan, kalau ingin mendapatkan dukungan basis yang lebih besar, maka janjinya harus ditepati. Tapi kalau ingin kemudian dukungannya hilang atau bahkan ditimpe orang, bahkan kemudian dibenci orang, ya udah. Begitu janji harus punya kewajiban satu lagi, wajib mengingkari. Nah, sekarang tinggal pilihannya, kalau ingin punya basis dukungan kuat ya janji wajib memenuhi. Ini menarik nih Pak Nusron, politisi itu kan modalnya janji. Sebagai pendukung Jokowi dulu ya, Anda merasa sekarang banyak yang mengatakan Jokowi sudah banyak yang ingkar janji nih. Kalau Anda sendiri sudah banyak yang diingkari kan janji-janjinya? Enggak lah, tergantung sudut pandang. Mana sih yang diingkari, contohnya apa?
Nah, kalau BBM kan memang harus naik. Iya. Ya kalau nggak BBM nggak naik, kita mau apa? Mau bangkrut negara ini. Memang faktanya kita ini ada dua hal sisi. Pertama, sumber-sumber minyak kita kurang. Yang kedua, faktanya adalah neraca payment system kita ini atau neraca currency balance kita timpang. Ya kan, defisitnya sampai 98 miliar US dollar tiap tahun neracanya. Dan problem itu lebih banyak disebabkan oleh impor migas. Ya satu-satunya jalan ya rentang itunya dinaikkan. Lagi pula memang saya setuju. Dari dulu sejak Jadi zaman tidak kecewa ya? enggak, sejak zaman dulu saya paling setuju kalau BBM naik. Kenapa? Karena kalau BBM-nya naik itu orang bisa lebih efisien. Enggak suka-suka hari ini coba lihat kalau karena BBM-nya murah. Mau beli bakso aja naik mobil, naik sepeda motor. Orang kadang-kadang nggak jelas tujuannya kemana, mutar-mutar naik mobil bikin macet. Nah cuma yang jadi salahnya yang belum optimal adalah satu, pembangunan mass transportation atau public transportation yang perlu diperbanyak. Iya, nanti beli bakso naik jalan kaki kena asap jadi Ya, jadi paru-paru gak jadi makan coba bakso. kalau itu jalan nggak ada masalah begitu Iya. DSE-nya. Tapi selain itu, jadi nggak kecewa nih sama Jokowi karena kan sebelumnya dikatakan tanpa syarat. Pak Nusron tadi mengatakan nggak dijanjiin apa-apa kan sama Jokowi, nggak ada deal-deal apa sebelumnya. Deal apa? Saya bukan partai politik kok. Jadi kalau begitu kira-kira apa yang mendorong Bung Nusron untuk mendukung Jokowi? Kalau memang tidak ada janji apa-apa. Orang baik. Saya mengatakan orang baik. Tapi saya bukan berarti mengatakan Prabowo jelek ya. Saya mengatakan Prabowo baik, Jokowi baik. Cuma pada saat itu kami meyakini bahwa di dalam diri Jokowi itu membawa nilai-nilai kebaruan. Melihat Jokowi itu melihat sosok yang tidak ada pembeda antara rakyat dengan orang yang akan dipimpinnya. Mayoritas rakyat Indonesia ini kan orang kampung, orang desa. Ya kan? Yang mohon maaf kata, gayanya kayak gaya Pak Jokowi begitu. Seneng. Itulah yang mendorong Pak Nusron melawan arus utama di Golkar. Ya dong, saya masa mohon maaf kata memilih pemimpin yang berjarak gitu kan nggak mungkin. Tapi mohon maaf kata nih, dipotong lagi nih Pak Nusron. Meskipun tadi itu karena baik begitu kan ya Jokowi, tapi kan dari awal dikatakan tanpa syarat. Tapi setelah dibentuk kabinet tahu kan sebenarnya syarat-syarat, apalagi pemilihan Kejaksaan Agung, tahu sebenarnya itu tidak murni tanpa syarat kan begitu. Loh, itu kan hak prerogatif presiden. Ketika dia mempunyai pilihan-pilihan itu kan pasti sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi saat ini. Kepala BNP 2 TKI, Menteri, Jaksa Agung itu kan pasukan presiden. Nah, presiden itu kan mempunyai tujuan. Nah, ketika dia akan memasang siapa kan pasti punya tujuan. Tujuan untuk menghadapi menyelesaikan pada kebutuhan pada saat itu. Kalau tujuannya untuk kepentingan tertentu gimana? Atau untuk deal-deal politik? Apa contohnya? Misalnya Jaksa Agung dipilih dari partai politik pendukung, begitu kan orangnya. Nah itu menurut Anda ada dulu zaman Gus Dur, Jaksa Agung dari politik pendukung Marzuki Darusman nggak ada yang ribut. Orang itu mau datangnya dari mana aja, penting outputnya. Oh memang hari ini salah satu syarat untuk menjadi pemimpin nasional lewat jalur partai politik kok. Kalau lewat partai politik diributin. Nah, kalau gitu memang nggak usah presiden dari partai politik. Coba lihat kita, salah satu syarat untuk menjadi pengusung partai politik, karena untuk presiden itu dari partai politik, konstitusi itu. Nah kita itu hari ini nggak usah a priori dengan politik, nggak usah a priori dengan partai politik. Cuma saya harus diakui, partai politik kita ini masih jauh dari ekspektasi publik. Lah tugas kita ini adalah bagaimana men-encourage, men-enhancement, mereformasi bagaimana partai politik itu betul-betul merespon publik. Ya, Pak. Ini silakan nih Pak Emrus. Kalau begitu pandangan Pak Nusron kira-kira Golkar yang Pak Nusron tinggalkan dalam tanda kutip, ya, apakah tidak merespon kepentingan publik? Nah, saya mau tanya apa Pak? Golkar itu kan dulu kan mempunyai Golkar itu kan dulu mempunyai jargon suara Golkar, suara rakyat. Betul. Artinya kan Golkar itu harus memperjuangkan suara rakyat. Nah sekarang kita lihat suara rakyat kemana?
Jadi sekarang suara Golkar bukan suara rakyat lagi. Iya, makanya tergantung aja kita lihatnya kayak apa begitu. Saya nggak mau komentar soal itu karena saya udah. Suara siapa dong sekarang? Ya. Ya terjemahkan sendiri. Ya baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akan bicara soal BNP 2TK ini nanti ya Pak Nusron ya, setelah pesan-pesan berikut ini.